Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel aku. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, penuh kebahagiaan, ketenangan, dan keberlimpahan di bulan penuh rahmat ini. Pernah nggak sih teman-teman merasa sudah berdoa sangat khusyuk, bahkan sampai meneteskan air mata, tapi rasanya kok keadaan masih begini-begini saja sih? Kadang juga muncul pertanyaan di hati, doaku ini udah didengar sama Allah nggak sih? Jadi kita itu ya suka terburu-buru ketika berdoa, bahkan kita menganggap doa itu seperti ketika kita memasukkan koin doa lalu keluar barang yang kita mau, padahal doa itu dia jauh lebih dalam. Hal pertama yang perlu kita sadari bahwa doa itu sendiri dia adalah ibadah. Jadi terlepas dari apakah permintaan kita itu langsung dikabulkan atau tidak, saat kita menengadahkan tangan kita sudah berpahala. Jadi kita sedang mengakui kalau kita ini sebenarnya ya hamba Allah, dan Allah itu maha segalanya. Tapi ingat teman-teman, berdoa itu bukan berarti kita boleh meninggalkan kaidah kausalitas atau hukum sebab akibat. Allah yang menciptakan doa dan Allah juga yang menciptakan hukum alam. Misalnya nih ya, seseorang yang ingin sekali sehat tapi hobinya makan sembarangan dan tidak pernah olahraga. Dia berdoa siang malam minta kesehatan, tapi perilakunya justru merusak tubuh itu. Itu namanya tidak sinkron ya teman-teman. Kita tidak bisa meminta keajaiban sementara kita sendiri mengabaikan jalur yang sudah Allah tetapkan di bumi. Jadi konsepnya adalah berdoa dengan usaha, bekerja dengan tangan. Selanjutnya ya, kalau kita kepingin ya, doa kita itu didengar secara khusus, kita juga harus memperhatikan hubungan kita dengan Sang Pencipta, sama Allah. Berdoa itu perlu memang dibarengi dengan usaha sebenarnya untuk memenuhi seruannya dan tetap terikat dengan syariatnya Allah. Ibaratnya begini, kita meminta tolong kepada seseorang, tapi kita sendiri sering mengabaikan panggilan orang tersebut atau bahkan melanggar aturan dari orang tersebut. Nah, terus gimana tuh? Rasanya kurang sopan ya. Begitu juga dengan doa. Saat kita berusaha menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan memastikan apa yang kita konsumsi itu halal, sebenarnya kita sedang memantaskan diri kita. Kita sedang membuka pintu-pintu langit. Jadi jangan sampai kita itu salah paham. Jangan sampai kita hanya memanggil Allah saat kita butuh bantuan darurat, tapi panggilan Dia dalam ketaatan kita sehari-hari kita malah abaikan. Kan gak fair ya. Poin yang paling menenangkan adalah janjinya Allah. Dia pasti mengabulkan doa yang kita panjatkan ketika kita berdoa. Jadi tidak ada doa yang terbuang percuma teman-teman. Namun kadang ya, karena kita itu sukanya gak sabaran ya, padahal cara Allah mengabulkan doa itu rahasianya dan seringkali lebih baik daripada rencana kita. Bisa jadi Tuhan Allah itu memang mengabulkan doa itu secara langsung. Ketika kita minta ya langsung Allah kabulkan. Tapi ada juga tuh kan, ternyata doa itu Allah simpan dulu, nanti Allah kabulkan ketika kita sudah ada di akhir. Juga tuh kan, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu Allah ganti gitu kan. Misalkan kita pengen suatu pekerjaan dan kita pikir itu ada sesuatu hal yang bisa membuat kita sukses, tapi ternyata di balik semua itu ada bahaya untuk kita, ada musibah yang siap menanti kita. Lalu Allah ganti Tuhan hal itu dengan menyelamatkan kita dari musibah tersebut, sehingga kita tidak mendapatkan pekerjaan itu. Masya Allah. Allah itu paling tahu ya kebutuhan kita. Jangan pernah lelah untuk berdoa, jangan pernah merasa doa kita itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena tugas kita itu hanya meminta, berusaha di jalur yang benar sesuai dengan kaidah, kita penuhi kaidah kausalitasnya, lalu kita menjalankan perintahnya Allah, aturannya Allah sesuai syariatnya. Selebihnya biarkan Allah yang bekerja dengan caranya yang paling indah. Karena pada akhirnya bukan kita yang paling tahu apa yang kita butuhkan, tapi Dialah yang pemilik kehidupan, Allah yang maha tahu apa yang kita butuhkan. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan celotehan aku hari ini. Semoga sedikit obrolan ini bisa membuat hati teman-teman lebih tenang dan semakin semangat dalam berdoa maupun berusaha. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.